Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan materi mengenai KD menganalisis sejarah organisasi regional dan global, yaitu mulai dari NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, ANZUS, SARS, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Ini indikatornya. Kemudian baik, kita mulai dari sejarah NATO. NATO kita membahas secara singkatnya saja ya, tidak usah yang terlalu panjangnya. NATO atau North Atlantic Treaty Organization adalah merupakan fakta pertahanan di Atlantik Utara yang merupakan organisasi internasional yang memiliki peran dalam menjaga keamanan secara bersama, yang didirikan pada tahun 1949 dan merupakan bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April 1949. Tujuan dibentuknya NATO yaitu untuk menjaga keamanan dan perdamaian bagi negara anggotanya. Sekali lagi, bagi negara anggotanya di dalam bidang politik, militer, serta pertahanan dalam menghadapi ancaman dari berbagai negara. Lebih lengkapnya, tujuan NATO kalau ditulis secara rinci, yang pertama adalah menyelesaikan persengketaan dengan damai, kemudian mencegah penggunaan kekuatan militer di dalam hubungan internasional. Yang ketiga, mengembangkan kerjasama ekonomi di antara negara-negara NATO. Yang keempat, menghilangkan persengketaan politik ekonomi internasional. Yang kelima, membela negara anggota dengan prinsip bahwa serangan terhadap satu anggota itu berarti menyerang seluruh anggota NATO. Jadi persekutuan itu seperti itu ya. Kalau ada satu saja anggotanya itu terusik, maka yang lain tuh merasa terusik juga. Itu satu musuhnya A gitu ya. A ini berteman dengan B, C, D, itu berarti ini musuhnya sama-sama gitu. Itu yang dibangun yang sebagai tujuan dibentuknya NATO. Sekarang latar belakang didirikannya NATO, yaitu untuk mencegah terjadinya perang pasca Perang Dunia Kedua. Kan pasca Perang Dunia Kedua itu kan ada perang dingin kan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat. Kemudian yang kedua adalah menghambat pengaruh. Nah ini menghambat pengaruh dari komunis yang dilancarkan oleh Uni Soviet, karena memang pada masa terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, dia sama-sama mencari pengaruh yang sebanyak-banyaknya, terutama di negara-negara kita menyebutnya dengan negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang baru merdeka atau baru berkembang. Yang ketiga, persaingan antara paham liberalisme blok barat di bloknya Amerika Serikat dan komunis di blok timur, bloknya Uni Soviet. Nah ini negara-negara anggota NATO, ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Kanada, Luxembourg, Islandia, Norwegia, Portugal, Italia, Prancis, Yunani, Turki, serta Jerman. Kita lanjut dengan SEATO. Lambang SEATO ya, diinget-inget nih lambangnya SEATO seperti ini. Nanti tugas kalian tuh mencari nih apa artinya lambang ini, kenapa ini hadap sana, ini kenapa ini dunia tuh. Kalian nanti mencari sendiri. Adalah organisasi pertahanan regional yang dibentuk lewat Perjanjian Manila pada tanggal 8 September 1954. Tetapi resminya dipakai itu tanggal 19 Februari 1955. Ini negara-negara SEATO anggotanya ini: Australia, Prancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina,
Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Itu anggota-anggotanya SEATO. Latar belakang dibentuknya SEATO. Yang pertama karena adanya perjanjian Manila yang menyebut tujuan SEATO hanya untuk pertahanan dan pengawasan serta bantuan mencegahnya aktivitas penyimpang. Yang kedua adalah usai Perang Dunia Kedua memasuki era Perang Dingin, adalah persaingan antara Uni Soviet dengan Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat memegang teguh demokrasi, sedangkan Uni Soviet membanggakan paham komunisme. Tujuan dibentuknya SEATO. SEATO dibentuk untuk mencegah masuknya paham komunis, terutama lewat agresi militer yang terjadi pada saat itu. Kemudian SEATO ini markasnya ada di Bangkok, Thailand, dengan sekretaris jenderalnya adalah Puteh Sarasin, duta besar Thailand untuk Amerika Serikat. Nah, kegagalan SEATO, jadi organisasi antar negara ini merasa mengalami kegagalan dan hanya 2 negara Asia Tenggara yang bergabung, yakni Thailand dan Filipina. Oleh karena itu, kedua negara itu menjalin berhubungan dekat dengan AS. Negara Indochina, Vietnam, Kamboja, Laos tidak bisa ikut organisasi karena dilarang lewat perjanjian Jenewa. Yang selanjutnya adalah Fakta Warsawa. Secara resmi dikenal sebagai perjanjian persahabatan, kerjasama, dan bantuan bersama, adalah aliansi militer. Negara-negara Blok Timur dan Blok Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap organisasi ancaman dari aliansi NATO yang berbentuk tahun 1949. Pembentukan Fakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi perjanjian Paris. Nah, Fakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Fakta ini berakhir pada 31 Maret 1991 dan diakhiri secara resmi dalam sebuah pertemuan di Praha pada tanggal 1 Juli. Yang selanjutnya adalah Sento. Ini lambangnya Sento ya. Kalian ingat-ingat juga ini lambang Sento. Gak sama loh dengan SEATO, gak sama. Organisasi Fakta Sentral. Nama aslinya adalah Fakta Organisasi Timur Tengah atau METO. Juga dikenal dengan nama Fakta Baghdad. Merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada Februari 1955 antara Turki dan Irak, dan terbuka bagi tiap negara anggota dari Liga Arab atau negara manapun yang ada hubungannya dengan keamanan dan perdamaian di Timur Tengah. Maka keamanan dan sepenuhnya akan diakui oleh kedua belah pihak, Israel maupun Irak. Tekanan AS dan janji-janji bantuan militer dan ekonomi menjadi kunci dalam negosiasi yang mengarah pada perjanjian tersebut. Meskipun Amerika Serikat awalnya tidak mengantisipasi atau tidak berpartisipasi terhadap alasan prosedur teknis penganggaran. Pada tahun 1958, Amerika Serikat bergabung dengan komite militer dari aliansi. Hal ini umumnya dianggap sebagai salah satu yang paling sukses dari aliansi Perang Dingin. Maka organisasi tersebut awalnya memang terletak di Baghdad atau di Irak, namun berikutnya dibawa ke Ankara. Kemudian Siprus juga merupakan lokasi penting bagi Sento karena posisi di dalam Timur Tengah dan wilayah basis berdaulat Inggris yang terletak di pulau tersebut. Selanjutnya adalah Anzus. Ini lebih bagus nih, Anzus lambangnya kelihatan.
Fakta ke pertahanan Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris Australia, New Zealand, United States Security atau Treaty ANZUS atau Fakta ANZUS adalah aliansi militer yang mengikat antara Australia, Selandia Baru, dan secara terpisah Australia dan Amerika Serikat merupakan sosok yang dalam hal pertahanan di daerah Samudra Pasifik ini bekerja sama ya. Australia, Amerika Serikat ini bekerja sama dalam hal pertahanan di daerah Samudra Pasifik. Meskipun saat ini perjanjian dipahami untuk menghubungkan serangan dari daerah manapun. Ini anggota-anggotanya, ini wilayahnya bahkan. SARS, South Asian Association for Regional Cooperation atau SARS. Didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 di Dhaka, Bangladesh. Bangladesh atau Bhutan, India, Nepal, Maladewa, Pakistan, dan Sri Lanka bermarkas di Kathmandu, Nepal. Tujuan SARS adalah untuk membangun perekonomian negara-negara anggota Asia Selatan. Momen penting dalam organisasi ini adalah ketika menerapkan Short Free Trade Area tahun 2006 untuk mempermudah kegiatan perdagangan di Asia Tengah. Selain itu, anggota tetapnya juga mempunyai 9 negara yang pengamat, yaitu Australia, Cina, Uni Amerika, Uni Eropa, Iran, Jepang, Mauritius, Myanmar, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Berdirinya SARS dilatar belakangi oleh keinginan negara-negara Asia Selatan untuk bekerja sama dengan semangat dan persaudaraan, kepercayaan, dan pengertian. Cukup sekian dari Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.